poin permasalahan ya dalam konstruksi hukum yang harus dibangun adalah bahwa di sini ada suatu perencanaan yang matang, terstruktur, masif, dan profesional. Ada perancang, ada dalangnya dalam kasus keraman, kejahatan ras, perampasan, eksekusi, persekusi, aksi premanisme dan penculikan yang dilanjutkan penganiayaan, pemerasan yang dilakukan oleh orang-orang ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Pendapat saya dalam konstruksi bangunan hukum tanpa hendak mendahului bapak-bapak penyidik, pendapat ini hanya pendapat saya ya. Para kepala sekolah dan kepala ini berperan penuh ya, dapat untuk diminta pertanggungjawaban di dalam delikti yang berkembang dan dapat dianggap pantas. Di lain sisi bahwa di 4 kepolisian semua sudah saya hubungi baik telepon maupun surat terkait peristiwa di Gabus tersebut, yaitu Wino Gabus Tambak Romo, yang pada waktu itu Kapolseknya Pak Solihul Hadi, yang sekarang Pak Sahlan ini sudah A1. Dan mohon Bapak Kapolresta Pati untuk dapat melakukan penyelidikan tambahan pada Bapak kepala sekolah tersebut yang dapat diduga turut serta dalam rekayasa penculikan. Katakanlah kasus kami dengan saudara BBPM is game over, ya sudah selesai. Sebab memang berdasar rumor dan keluarga pelaku BBPM sudah disanksi demosi. Kalaupun ini berkaitan dengan overspell dan IWW, maka secara otomatis IWW harus juga dapat diseret, dapat disanksi hukuman, dan ini dapat dipertanyakan kepolisian. Sanksinya dari dinas mana? Karena yang bersangkutan atau saudara BBPM sudah dapat. Sedangkan sampai hingga saat ini mana keterangan dinas kepada saya sebagai keluarga mantan suami dan pelapor? Sanksinya apa? Belum jelas. Maka dengan ini, dari berbagai uraian yang saya sampaikan di atas, ya, dalam kasus penculikan dan dirinya, saudara IWW sendiri drama dengan harapan minta tebusan uang melalui preman-preman kurir yang diperintahkan. Itu jelas. Karena apa? Beberapa hal yang selama ini saya ini dari pertimbangan ini, poin-poin Pak. Dari berbagai pertimbangan ini, petunjuk pertama yang memberikan keterangan tentang hubungan IWW dengan Bambang Permati adalah saudara Genzik. Ya, ini petunjuk pertama. Petunjuk pertama ini saudara Genzik. Pertama lagi, kembali ke pertama. Lalu bahwa Polres, saya mohon untuk dapat fokus pada poin utama dalam kasus persekusi dan penculikan tersebut. Dugaan kuat, ada orang kuat, ya, ini dirahasiakan, dan tentunya ini dirahasiakan internal di kepolisian saja sebagai catatan. Saya ingat bahwa berdasarkan keterangan Dul Warok ini Tambak Romo, ini ada pertemuan dengan seseorang. Jadi saya minta ada dari keterangan demi keterangan ini, saya sebagai petunjuk dari pencarian informasi yang kami dapat di lapangan, seakan kepolisian ini stuck atau diam. Dapat diminta, silakan kepolisian mendalami. Kepolisian juga dapat menyelidiki perilaku gaya hidup mafia di kalangan manajemen dinas Tambak Romo. Ini manajemennya ini. Nanti bisa ditanyai terkait dengan dugaan gratifikasi seks, suap, dan korupsi. Bahwa perhitungannya ini lihat sudah jelas sekali. Ini biar nanti netral. Kita perhitungkan di Gabus karena ini kaitannya dengan Gabus, biar diakumulasi di Polsek Gabus. Ini ada tagihan ya. Tagihannya adalah sekian ini. Ini adalah dari Ombudsman dan ucapan terima kasih
Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan keterangan dan lain sebagainya, tentunya menjadi bahan acuan. Selanjutnya kepada Bapak Kapolsek Tambak Romo untuk dikomunikasikan merujuk pada surat pokok dari Ombudsman Adendum dalam penyelesaian perkara Akuo bernomor itu tadi, adanya pentelantaran, penggelapan, pengabaian, penyerobotan alasan secara masif. Ini penggelapan ya. Hak kemahalan, hak suami, tunjangan beras, hak askes tercabut akibat rekayasa pihak. Jadi akibat rekayasa pihak, dampak perceraian gugat bermodus perkara berjaring, penipuan, penggelapan, pentelantaran, rekayasa persekusi melibatkan ankom atasan rekan segat dan rekan segat dan para pejabat. Ini perlu digarisbawahi. Dengan ini saya melalui kuasa insiden yang ditunjuk untuk menjadi penerjemah, menyampaikan kasus, pendampingan, mewakili atau melakukan substitusi, menuntut para pihak merugikan saya, yang turut serta merugikan saya, berhubungan dengan aparat penegak hukum, ya, berkomunikasi dan untuk dapat berhubungan dalam rangka upaya penyelesaian perkara Akuo. Bahwa dalam hal ini sesuai ketentuan petunjuk Ombudsman RI melaporkan kepada kepolisian untuk dapat menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman, bahwa sampai dengan hari ini saudara yang bersangkutan belum menyelesaikan atau melaporkan pertanggungjawabannya. Ya, ini belum melakukan penyelesaian pertanggungjawabannya, sehingga pelapor merasa masih ada hak untuk memperoleh tunjangan setiap bulan sebagaimana perhitungan. Entah itu berapa pendapatannya, dan tidak punya etika disiplin prinsip, menelantarkan, menyengsarakan, memfitnah, mempersekusi, melakukan percobaan pembunuhan, intimidasi, dan rekayasa. Ya, percobaan pembunuhan, intimidasi, dan dengan perantara. Bahwa saudara Reza sesuai draft nomenklatur berhak mendapatkan hak tersebut dari negara melalui yang bersangkutan karena adanya ikatan mutatis mutandis, masih sah melalui KUPT, dinas dan BKD Padi, dan mempunyai kewajiban menyelesaikan administratif atau minimum bayaran tunjangan dengan perhitungan bersama, karena sampai dengan sekarang yang bersangkutan tidak bisa dihubungi, belum melaksanakan penyelesaian tersebut. Konsumennya jelas, yaitu konsumen yang menolak pembayaran. Dijatuhi salah satu hubungan disiplin berat. Itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya beberapa hal atau draft nomenklatur yang kita sampaikan itu mungkin belum memenuhi. Yang merujuk pada surat ini pada draftnya yang belum terpenuhi. Ini PNS yang menolak nih. Oke.